Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazifa Maulidia dengan NIM 211FI03019. Di sini saya akan melakukan praktek pemeriksaan muskuloskeletal dan integumen. Assalamualaikum, Ibu, selamat pagi. Bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya Ibu? Bella, 16 Juni 2003. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nazifa Maulidia, perawat yang bertugas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Pada pagi hari ini, Bu ada jadwal pemeriksaan otot dan tulang. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Waktu yang kita butuhkan mungkin sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, maksudnya. Baik. Baik, yang pertama kita periksa adalah bagian tonus otot atau kekuatan otot itu dengan skala 0 sampai 5 ya Ibu. Bisa Ibu ikuti gerakan saya seperti ini. Ibu tahan ya Ibu. Nah, jika pasien mampu melawan tekanan penuh dan mampu melawan gravitasi, maka nilainya adalah 5. Sekali lagi Ibu ikuti saya seperti ini. Sekali lagi, maaf Ibu. Jika pasien tidak mampu melawan tekanan, tetapi mampu melawan gravitasi, maka nilainya adalah 4. Kemudian Ibu bisa angkat tangannya Ibu seperti ini. Jika pasien lemah untuk mengangkat, maka nilainya adalah 3. Kemudian Ibu coba angkat tangan Ibu sendiri Ibu. Tidak bisa ya Ibu. Jika pasien tidak mampu mengangkat tangannya, maka nilainya adalah 2. Kemudian Ibu bisa menggerakkan dan mengangkat tangan Ibu. Jika pasien tidak mampu mengangkat tangannya, namun dia masih mampu menggerakkan jari-jari atau tangannya, maka nilainya adalah 1. Kemudian Ibu bisa gerakan sambil mengangkat tangannya Ibu seperti ini. Nah, jika pasien tidak mampu mengangkat tangan dan juga tidak mampu untuk menggerakkannya sama sekali, maka nilainya adalah 0. Jika skalanya adalah 0, 1, atau 2, berarti pasien dianjurkan untuk melakukan atrofi otot. Untuk memeriksa atrofi otot adalah dengan mengangkat tangan kita dan bisa merasakan kekuatan ototnya. Lalu kita lakukan kepada pasien hal yang sama. Jika rasanya sama seperti memegang otot kita, berarti pasien tidak mengalami atrofi otot. Tetapi jika yang kita rasakan berbeda, maka pasien mengalami atrofi otot. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi dan inspeksi pada kepala pasien dan bagian lehernya. Setelah kita raba dan kita lihat bagian kepala dan lehernya tidak ada benjolan, berarti baik-baik aja dan juga rambutnya bersih. Lalu kita memeriksa pada bagian bahu pasien. Jika terlihat tinggi sebelah, berarti pasien mengalami atrofi otot. Tetapi kita lihat di sini bahu pasien tingginya sama, berarti pasien tidak mengalami atrofi otot. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. 2 jari berada di bagian spinal dan 2 jari berada di bagian leher dan mendekati vena jugularis. Kita palpasi ada benjolan atau tidak. Jika tidak ada, kita palpasi sampai bagian tiroid, rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Jika tidak ada, maju ke bagian bahu kanan dan kiri apakah ada benjolan atau tidak. Namun pada pasien di sini tidak kita temukan benjolan. Kemudian kita akan memeriksa pada bagian tangannya ada benjolan atau tidak. Jika tidak ada, kita minta pasien untuk mengangkat tangannya seperti ini. Kemudian kita lihat juga pada bagian kukunya terlihat bersih ya Ibu. Selanjutnya kita meminta pasien untuk melakukan abduksi dan rotasi luar dan dalam. Baik Ibu, pertama bisakah Ibu menunduk ke arah bawah, kemudian ke depan, bisa menghadap ke kanan, lalu ke kiri, lalu Ibu bisa putar kepalanya Ibu. Baik. Berikutnya adalah pada bagian siku. Setelah kita palpasi, siku pasien tidak terdapat benjolan. Lalu kita bisa minta pasien untuk mengangkat tangannya. Kemudian pada lengan bagian bawah, kita palpasi juga. Jika tidak terdapat benjolan, kita minta pasien untuk melakukan gerakan. Coba Ibu tangan
seperti ini. Diturunkan, bisa ke kanan, ke kiri. Ibu putar tangannya. Ya, baik. Selanjutnya pada bagian punggung pasien. Jika punggung pasien terlihat bungkuk ke depan, itu namanya kifosis. Namun jika pasien duduk tegak, itu namanya lordosis. Lalu jika pasien terlihat tidak seimbang pundaknya, maka itu namanya skoliosis. Kemudian yang terakhir ada seperti kifosis, namun di bagian punggung atasnya terdapat seperti benjolan. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada punggung pasien dari bagian atas ke bagian tulang iga sampai bagian bawah pada pasien. Tidak terdapat benjolan. Apakah terasa nyeri, Ibu? Tidak, baik. Berikutnya kita akan mengukur kaki kanan dan kiri pasien, apakah ada kesenjangan atau tidak. Kita mengukur dari bagian pusar pasien. Baik, di sini kita dapatkan 92 cm untuk sebelahnya. Baik, sama 92 cm juga, berarti seimbang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan valensi. Ibu bisa ikuti gerakan saya, maaf Ibu, seperti ini. Nah, Ibu bisa tahan dan lakukan kurang lebih 60 detik. Jika pasien mengalami kesemutan di bagian pergelangan tangan, maka pasien mengalami sindrom pinang halpa. Tetapi jika hanya pegal saja yang dirasakan, berarti itu normal. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan TINALS, yaitu pemeriksaan pada bagian lengan pasien menggunakan refleks hammer atau diketuk menggunakan jari. Maaf Ibu, tangannya. Bisa kita ketuk pada bagian sini sebanyak 3 kali. Jika pasien mengalami kesemutan, berarti TINALS pasien positif, dan sebaliknya jika tidak ada reaksi, berarti TINALS pasien negatif. Selanjutnya, pemeriksaan pada bagian patella atau bagian dengkul menggunakan refleks hammer untuk melihat apakah refleks pada pasien bagus atau tidak. Mohon maaf Ibu. Setelah itu, pada bagian lutut pasien akan kita lakukan palpasi untuk mengetahui adakah benjolan atau tidak. Kita fiksasi dan kita raba apakah ada cairan atau tidak. Dan kita lihat di sini tidak ada penumpukan cairan, berarti tidak ada tanda balon. Baik Ibu.